Setelah kita melihat batas-batas awal dari tanah warisan kesukuan Israel, mari kita beralih ke topik utama kedua dari pelajaran ini, pembagian khusus tanah pusaka bagi setiap suku. Bagaimanakah pembagian tanah pusaka tersebut? Dalam bagian ini, penulis kitab Yosua berlanjut dari pembahasan batas-batas awal wilayah Israel dan berfokus pada pembagian khusus untuk suku-suku tertentu. Seperti akan kita lihat, pembagian ini menjadi urusan yang pelik karena beberapa suku menerima tanah pusaka yang lebih besar dan lebih bagus daripada suku lain. Tidak mengherankan jika dalam kitab Hakim-Hakim, kitab Samuel, dan kitab Raja-Raja akan kita temukan bahwa kesenjangan ini memicu ketidakpercayaan, ketegangan, perpecahan, bahkan perang antar suku-suku Israel. Untuk membantu pembaca aslinya mengatasi masalah ini, penulis kitab Yosua mengingatkan mereka untuk menghargai pembagian khusus dari warisan kesukuan yang telah Allah tetapkan pada masa Yosua. Kita akan melihat cara penulis Yosua menyajikan pembagian khusus warisan pusaka Israel dengan cara yang biasa kita lakukan. Pertama-tama, kita akan menelusuri struktur dan isi bagian ini. Dan kedua, kita akan menjelajahi makna asalinya. Mari kita menelusuri struktur dan isi dari bagian kitab Yosua ini. Catatan tentang pembagian khusus dari warisan kesukuan Israel yang terdapat di pasal 13 ayat 15 sampai pasal 21 ayat 45 akan cukup membuat pembacanya bingung. Dalam catatan tersebut terdapat daftar panjang dari orang-orang, wilayah, kota, daerah, pemukiman, serta diselingi kisah-kisah singkat. Untuk membantu kita memahami gagasan utama dari beragam daftar tersebut, kita dapat lihat bahwa pembagian khusus ini terbagi dalam dua bagian utama. Pembagian warisan kesukuan berdasarkan perintah Musa di Transjordania dalam pasal 13 ayat 15 sampai ayat 33, serta catatan lebih rinci tentang warisan kesukuan yang Yosua bagikan di Cisjordania dalam pasal 14 ayat 1 sampai pasal 21 ayat 45. Catatan pembagian khusus warisan kesukuan di Transjordania termasuk singkat. Catatan ini dimulai dengan pembagian tanah bagi suku Ruben dalam pasal 13 ayat 15 sampai 23. Kemudian pembagian untuk suku Gad di ayat 24 sampai ayat 28, yang disusul dengan pembagian tanah warisan untuk suku Manasye yang setengah di daerah Transjordania dalam ayat 29 sampai 31. Kemudian catatan ini ditutup sama seperti penutup bagian sebelumnya dengan menyebutkan warisan pusaka khusus bagi suku Lewi di ayat 32 sampai 33. Oleh karena suku Lewi adalah suku yang terpilih untuk pelayanan sebagai imam bagi seluruh bangsa Israel, suku ini tidak akan menerima warisan tanah pusaka. Yosua pasal 13 menyatakan bahwa Tuhan Allah adalah milik pusaka suku Lewi. Oleh karenanya di antara 12 suku Israel, suku Lewi tidak menerima bagian warisan pusaka berupa tanah. Warisan pusaka suku Lewi adalah bagian dari korban bakaran yang diberikan bangsa Israel bagi Tuhan Allah, persembahan dan perpuluhan dari seluruh bangsa Israel. Dalam ayat-ayat ini, penulis kitab Yosua dengan hati-hati menggambarkan porsi tanah di sebelah timur sungai Yordan yang dibagikan ke suku Ruben, Gad, dan suku Manasye yang setengah. Dari perspektif skala besar, pembagian ini terlihat cukup jelas. Namun bagi suku-suku ini, pembagian ini bukanlah hal yang mudah. Wilayah yang saling bersinggungan dan perselisihan dalam penentuan batas-batas tanah membuat penulis kitab Yosua perlu menjelaskan secara rinci kepemilikan dalam setiap daerah sampai ke tingkat kota, bahkan ke tingkat desa. Jika orang Kristen modern membaca pasal 13 sampai pasal 22 dari kitab Yosua, mereka tidak akan dapat membayangkan tujuan dari daftar yang begitu panjang dan mendetail ini. Tentang suku ini dan suku itu, tanah ini diberikan untuk suku ini, kota ini merupakan milik suku ini, juga suku itu memiliki kota-kota itu. Daftarnya sedemikian panjang. Bahkan, terkadang orang-orang yang hidup di zaman modern ketika membaca bagian ini berkata, apa urusannya daftar pembagian tanah ini dengan agama?
Atau, apakah hubungan dari bagian ini dengan keimanan? Pengaturan asali dari kitab Yosua punya hubungan yang sangat erat dengan iman bangsa Israel dan perjalanan mereka bersama sebagai suku-suku yang berdiri sendiri maupun sebagai satu bangsa yang bersatu. Kita harus ingat bahwa sebagai raja mereka, Allah telah membagikan tempat di bumi ini bagi setiap suku Israel untuk mereka diami. Tanah itu adalah warisan pusaka kekal milik mereka, suatu tempat yang menjadi pijakan dan pedoman mereka, tanah air dan bagian dari tanah tumpah darah seluruh bangsa Israel. Kemudian, penulis kitab Yosua memberikan catatan yang lebih panjang tentang pembagian khusus warisan kesukuan Israel yang Yosua tetapkan di Cisjordania. Catatan ini terbagi dalam 6 bagian utama. Berawal dari pasal 14 ayat 1-5 dengan ringkasan pembukaan berupa tindakan Yosua untuk melakukan perintah Musa di Transjordania. Lebih dari sekali dalam bagian pembuka ini mencatat bahwa dalam membagikan tanah pusaka di Cisjordania, Yosua melakukannya sesuai dengan kehendak Allah. Sebagai penyeimbang dari bagian awal, catatan pembagian tanah pusaka di Cisjordania diakhiri dengan ringkasan penutup di pasal 21 ayat 43-45. Penulis kitab Yosua menjelaskan di pasal 21 ayat 43 bahwa seluruh suku Israel menduduki negeri itu dan menetap di sana. Kemudian untuk menyatakan bahwa situasi tersebut merupakan suatu kondisi ideal, penulis kitab Yosua menutup seluruh bagian ini di ayat 45 dengan satu deklarasi, bahwa dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Di Yosua pasal 13 ayat 22 kita temukan realisasi dari janji perjanjian Allah bagi Israel. Karena di pasal-pasal tersebut kita temukan pembagian tanah pada ke-12 suku Israel. Satu yang perlu jadi perhatian adalah pasal 21 ayat 45, bahwa tidak ada satupun janji Allah yang gagal. Menunjuk pada para pembaca kitab Yosua bahwa semua janji Allah pada Abraham untuk memberi tempat baginya di bumi, membuat keturunannya jadi bangsa-bangsa, serta tetap berada di tengah keturunan Abraham. Ketika seluruh tanah perjanjian telah selesai dibagikan, kita lihat Israel beristirahat di tanah perjanjian tersebut, seperti janji Allah pada Abraham dahulu kala, yang berawal dari Kejadian pasal 12. Di antara bagian pembuka dan penutup tersebut, kita temukan 4 bagian utama. Berawal dari suku Yehuda, suku paling terkemuka di Israel, dalam pasal 14 ayat 6 sampai pasal 15 ayat 63. Di perikop tersebut, Yehuda menerima tanah pusaka warisan yang sangat luas, terbentang sepanjang selatan ke arah Negev sampai ke perbatasan Edom. Di wilayah barat, batas tanah Yehuda membentang sampai tanah orang Filistin, dan terus terhampar hingga sepanjang garis pantai Mediterania atau Laut Tengah hingga sejauh Wadi Mesir. Di utara, tanah pusaka Yehuda di pantai Mediterania menjangkau sebagian utara dari kota Yerusalem, yang pada masa itu masih disebut Yebus, sedang batas timur tanah Yehuda terbentang sampai ke Laut Mati. Dapat kita mengerti alasan penulis kitab Yosua untuk meletakkan pembagian tanah pusaka Yehuda di awal daftar pembagian tanah pusaka dan menyoroti besarnya bagian tanah yang diterima oleh Yehuda. Menurut Kejadian pasal 49 ayat 8-12, Yehuda ditetapkan sebagai suku yang akan menjadi raja Israel. Penulis kitab Yosua menegaskan kehormatan yang diberikan untuk Yehuda dengan pertama-tama menceritakan satu narasi singkat tentang tanah pusaka yang diberikan untuk seorang kesatria terkemuka dari Yehuda, yaitu Kaleb. Dari Kaleb, kemudian daftar berlanjut pada 126 kota dan desa di dalam wilayah Yehuda, yang jumlahnya jauh lebih banyak dari daftar serupa untuk suku-suku lain. Setelah catatan tanah di daerah selatan sebagai milik pusaka Yehuda di Cisjordania, kita temukan daftar terpanjang kedua berupa warisan pusaka bagi suku anak-anak Yusuf, Efraim dan Manasye, dalam pasal 16 dan pasal 17. Efraim dan Manasye menerima tanah yang cukup luas di daerah utara Kanaan. Tanah pusaka warisan mereka terbentang dari sungai Yordan ke Laut Mediterania, dengan tanah Efraim berada di selatan tanah Manasye. Wilayah ini termasuk wilayah paling subur di seluruh tanah perjanjian. Sebagai tambahan, Anda tentu ingat jika setengah suku Manasye telah menerima tanah di bagian timur sungai Yordan. Tidaklah mengherankan kedua suku ini menerima tanah warisan pusaka Israel yang begitu luas dan subur. Seperti penjelasan di Kejadian pasal 48 sampai pasal 49, Efraim dan Manasye adalah anak dari Yusuf. Ayah mereka Yusuf sedemikian dihormati karena kesetiaannya pada Tuhan Allah selama ia tinggal di Mesir. Yusuf menggantikan posisi Ruben sebagai anak sulung Yakub,
dan menerima warisan ganda anak sulung yang diterima oleh dua anak laki-lakinya. So Ephraim and Manasseh, Kedua anak laki-laki Yusuf tersebut adalah Efraim dan Manasye. Mereka bukan anak dari Yakub. Yakub yang namanya diganti menjadi Israel, dan Yakub yang memiliki 12 orang anak laki-laki. Salah satu anak Yakub, yaitu Yusuf, dijual sebagai budak di Mesir. Kemudian anak Yakub yang lain, Lewi, tidak tercatat dalam 12 suku ketika Tuhan Allah menetapkan suku Lewi sebagai milik Allah, sebagai ganti semua anak sulung dari setiap suku Israel. Lalu ketika Yakub memberkati anak-anak Yusuf, berkat itu diberikan pada Efraim dan Manasye, seolah-olah keduanya menggantikan tempat Lewi dan Yusuf. Jadi ketika mereka membagikan tanah pusaka kepada 12 suku Israel, Efraim dan Manasye masing-masing menerima satu bagian dari tanah pusaka warisan kesukuan tersebut. Sehingga Yusuf diwakili oleh dua anak laki-lakinya ini, Efraim dan Manasye. Pasal 16 dimulai dengan ringkasan dari seluruh tanah milik Yusuf di Cisjordania, dan kemudian penjelasan berupa detail spesifik tentang suku Efraim. Setelah itu di pasal 17, narasi beralih ke suku Manasye, termasuk narasi tanah pusaka bagi anak-anak perempuan Zelafehad, sesuai dengan bilangan pasal 27. Bagian ini menutup penjelasan Yosua tentang alasan luasnya tanah yang Efraim dan Manasye terima adalah karena jumlah mereka yang banyak. Keistimewaan yang diberikan pada suku Efraim dan Manasye cukup mencolok, karena kedua suku ini pada masa penulisan kitab Yosua menjadi penyebab banyak masalah. Akan tetapi, penulis kitab Yosua menyatakan, kendati pun demikian, Israel harus mengakui penghormatan yang Allah berikan pada Yusuf. Setelah mengulas pembagian tanah pusaka bagi suku-suku terkemuka, yaitu Yehuda, Efraim, dan Manasye, penulis kitab Yosua beralih ke suku-suku minor, atau suku-suku yang lebih kecil dalam pasal 18 sampai pasal 19. Catatan untuk suku-suku minor mulai di pasal 18 ayat 1 sampai 10 dengan narasi tentang panggilan Yosua pada perwakilan dari setiap suku untuk menyidik keadaan tanah yang belum dibagikan. Narasi ditutup di pasal 19 ayat 49 sampai 51 dengan kisah yang menunjukkan persetujuan seluruh suku atas pembagian tanah dengan memberikan tanah pusaka khusus bagi Yosua dan keluarganya. Di antara narasi pembuka dan penutup ini, penulis kitab Yosua mencatat pembagian tanah pusaka bagi suku-suku Israel yang lebih kecil atau suku minor, yaitu suku Benyamin, Simeon, Zebulon, Isakar, Asher, Naftali, serta Dan. Walaupun seluruh suku ini mendapatkan tanah pusaka, namun warisan tanah pusaka mereka tidak seluas tanah yang diterima oleh Yehuda, Efraim, dan Manasye. Di kemudian hari, suku-suku ini mengalami kesulitan untuk mempertahankan kepemilikan tanah mereka. Penulis kitab Yosua mencatat di pasal 19 ayat 9 bahwa warisan pusaka Simeon terletak di tengah-tengah mereka, atau di tengah suku Yehuda. Hal ini adalah fakta yang nantinya menyebabkan suku Simeon terasimilasi ke dalam suku Yehuda. Kemudian di dalam pasal 19 ayat 47 juga dicatat bahwa daerah Bani atau suku Dan telah menjadi terlalu sempit untuk mereka, sehingga mereka meninggalkan daerah itu seperti yang kita baca di Hakim-Hakim pasal 18. Memahami hal ini dan juga beberapa masalah yang dihadapi suku-suku minor, penulis kitab Yosua memastikan pembaca aslinya mengerti tentang hal pembagian wilayah dan tanah pusaka ini. Pembagian tanah yang Yosua lakukan di Cisjordania juga memasukkan catatan tentang suku Lewi di pasal 20 sampai pasal 21. Penulis kitab Yosua mengawali catatannya tentang suku Lewi dengan mendaftarkan kota-kota perlindungan di pasal 20 ayat 1 sampai 9. Menurut Keluaran pasal 21 ayat 12 sampai 14 dan Ulangan pasal 19 ayat 1 sampai 13, kota-kota ini menawarkan perlindungan bagi mereka yang telah melakukan pembunuhan yang tidak disengaja sampai pengadilan Israel memutuskan status hukum mereka, baik bersalah maupun tidak bersalah. Kemudian dalam pasal 21, penulis kitab Yosua mendaftarkan kota-kota Lewi sesuai perintah Musa di bilangan pasal 35 ayat 6 sampai 34. Kota-kota perlindungan dan kota-kota Lewi lain tersebar di seluruh wilayah dari suku-suku lain di tanah Israel. Dengan begitu, memungkinkan kaum Lewi untuk memimpin setiap suku dalam pelayanan bagi Tuhan. Sayangnya, pembagian tanah pusaka bagi suku Lewi ini sangat mudah dilupakan dalam masa-masa sulit. Namun, penulis kitab Yosua menekankan pada pembaca asli kitab ini untuk selalu mengingat hal tersebut, karena pelayanan kaum Lewi begitu penting bagi kesejahteraan bangsa Israel.
Dengan tetap mengingat struktur dan isi dari pembagian khusus warisan kesukuan Israel, maka secara singkat, kini kita akan mengulas makna asali dari pasal-pasal tersebut. Pembaca modern kitab Yosua kerap mengalami kesulitan untuk mengerti detail geografis yang terdapat dalam pasal-pasal ini. Akan tetapi panggilan bagi bangsa Israel bukan hanya untuk melindungi tanah pusaka warisan awal mereka. Penulis kitab Yosua juga memanggil bangsa Israel untuk mengenali serta menghargai status khusus dan perbedaan yang Tuhan Allah tetapkan untuk setiap suku, sehingga mereka dapat lebih memajukan dan memperluas kerajaan Allah. Sama seperti dalam catatan-catatan sebelumnya, penulis kitab Yosua merangkai 5 tema yang sama dalam catatannya tentang pembagian khusus warisan kesukuan Israel ini. Tema pertama berupa penekanan bahwa otoritas Allah adalah yang memimpin proses pembagian tanah bagi suku-suku Israel. Dalam catatan pembagian tanah di Transyordania, penulis kitab Yosua menyebutkan sampai 4 kali, yaitu di pasal 13 ayat 8, ayat 15, ayat 24, dan ayat 29, bahwa pembagian tanah ini diatur sesuai dengan perintah Musa, pemimpin mereka yang telah Allah tetapkan. Penulis kitab Yosua juga mengindikasikan bahwa otoritas Allah pun ada di belakang pembagian tanah warisan kesukuan di Cisjordania. Dalam pembukaan bagian ini di pasal 14 ayat 1, penulis kitab Yosua menyebutkan bahwa Imam Eleazar dan Yosua bin Nun dan para kepala kaum keluarga dari suku-suku mereka adalah pihak-pihak yang menetapkan pembagian tanah ini. Hal yang sama juga dapat kita lihat dalam catatan tentang Efraim dan Manasye di pasal 17 ayat 4. Kemudian, hal serupa kita lihat dalam bahasan tentang suku-suku minor di pasal 19 ayat 51, serta ketetapan untuk suku Lewi di dalam pasal 21 ayat 1. Sebagai tambahan, dengan cara yang sama seperti di bagian lain, penulis kitab Yosua menjelaskan warisan pusaka suku Lewi dalam pasal 20 ayat 1 dengan diawali, "Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua." Implikasi pernyataan ini bagi para pembaca aslinya cukup jelas. Segala ketidakpuasan dengan pembagian khusus dari warisan kesukuan ini adalah sama dengan ketidakpuasan pada perintah Allah. Pada tema kedua dalam pembahasan pembagian khusus warisan kesukuan Israel ini, penulis kitab Yosua menekankan bahwa pembagian tanah ini berdasarkan pada perjanjian Allah. Penulis kitab Yosua terus merujuk pada pembagian tanah warisan Israel ini sebagai pusaka atau warisan dengan menggunakan kata benda bahasa Ibrani nakhalah. Seperti telah kita bahas sebelumnya, terminologi ini memiliki kaitan erat dalam perjanjian Allah dengan Abraham dan Musa. Lalu di pasal 13 ayat 32, daerah Transyordania dinyatakan sebagai tanah milik pusaka Israel. Kemudian di ayat 33, suku Lewi menerima warisan khusus sebagai milik pusaka suku Lewi. Kemudian dalam ringkasan pembagian tanah di Cisjordania, kembali digunakan istilah milik pusaka dalam pasal 14 ayat 1, 2, dan 3. Tanah warisan milik suku Yehuda pun disebut sebagai milik pusaka dalam pasal 14 ayat 9, ayat 13, dan pasal 15 ayat 20. Kemudian sebutan yang sama untuk tanah warisan Efraim dan Manasye juga dinyatakan dalam pasal 16 ayat 4, hingga disebut sampai lebih dari 7 kali. Bagi suku-suku minor Israel, tanah warisan mereka disebut sebagai milik pusaka sekitar 17 kali. Dalam catatan terakhir tentang suku Lewi di pasal 21 ayat 3, kita lihat setiap suku Israel memberikan kota-kota dan tanah untuk penggembalaan dari milik pusaka mereka kepada suku Lewi. Dalam ringkasan penutup bagian ini di pasal 21 ayat 43, tertulis bahwa tanah yang Tuhan Allah berikan kepada Israel merupakan negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Seluruh rujukan ini menjadikan jelas bahwa pembagian khusus warisan kesukuan mereka ini berakar pada perjanjian dengan Allah. Jadi, jika ada orang yang mengabaikan hal ini, mereka mengabaikan janji kudus Allah pada bangsa Israel sebagai umat perjanjian Allah. Tema ketiga dalam catatan tentang pembagian khusus tanah warisan kesukuan ini, dapat kita lihat penekanan penulis kitab Yosua pada ketaatan terhadap standar hukum Musa. Penekanan ini sangat jelas terlihat dalam catatan tentang Cisjordania. Pernyataan pembuka di pasal 14 ayat 2 menyatakan bahwa pengundian tanah pusaka yang Yosua lakukan adalah seperti yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa.
Lalu di pasal 14 ayat 5 dalam pembagian tanah Kanaan, Israel melakukannya seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dalam pasal 17 ayat 4, anak-anak perempuan Zelofehad mengajukan banding berdasarkan pada hal yang Tuhan telah memerintahkan kepada Musa. Demikian juga catatan tentang suku Lewi di pasal 20 ayat 2 menyatakan bangsa Israel harus melakukan segala yang Tuhan Allah perintahkan pada mereka dengan perantaraan Musa. Kemudian catatan penutup di pasal 21 ayat 2 dan ayat 8 menyatakan bahwa kota-kota yang diserahkan pada suku Lewi adalah sesuai perintah Tuhan dengan perantaraan Musa. Dalam pasal-pasal ini penulis kitab Yosua menekankan bahwa pembagian tanah warisan ini dilakukan berdasarkan standar hukum Musa, sehingga harus dipatuhi oleh setiap generasi bangsa Israel. Melanggar pembagian tersebut akan membawa kutuk Allah bagi mereka. Menaati pembagian tersebut akan membawa berkat Allah bagi mereka. Pada tema keempat, pasal-pasal ini juga mengakui bahwa pembagian khusus dari warisan kesukuan Israel ini dikukuhkan dengan kuasa supernatural Allah. Dalam catatan pembagian tanah di Transyordania, kita temukan kekalahan Raja Sihon karena mujizat Allah dalam pasal 13 ayat 10 dan ayat 27. Demikian pula kita baca tentang terbunuhnya ahli sihir Bileam di pasal 13 ayat 22. Maupun kemenangan atas seluruh kerajaan Og di Basan dalam pasal 13 ayat 31. Semua peristiwa ini mengingatkan kita akan kuasa supernatural yang Allah lakukan di Transyordania. Sebagai tambahan, catatan pembagian tanah yang berulang kali dilakukan lewat undian di Cisjordania mengindikasikan keterlibatan kuasa supernatural Tuhan Allah dalam pembagian tersebut. Beberapa perikop seperti Bilangan pasal 36 ayat 2 dan Amsal pasal 16 ayat 33 menjelaskan, pengundian atau pembuangan undi adalah salah satu cara Tuhan Allah menyatakan kehendak secara supernatural pada Israel. Ringkasan pembuka dari Cisjordania menyebutkan adanya pengundian dalam pasal 14 ayat 2. Kemudian pengundian juga muncul dalam pembagian warisan untuk suku-suku minor sebanyak 11 kali. Bangsa Israel juga melakukan pengundian untuk pembagian warisan bagi suku Lewi dalam pasal 21 ayat 4 dan ayat 10. Mudah untuk kita pahami bahwa tujuan penulis kitab Yosua yang berulang kali menyebutkan pengundian ini adalah untuk menunjukkan keterlibatan kuasa supernatural Allah. Oleh karena banyak dari pembaca asli kitab Yosua yang tergoda untuk menyimpang dari pembagian warisan kesukuan ini. Akan tetapi, secara terus-menerus, penulis kitab Yosua menerangkan bahwa pembagian warisan pusaka ini harus ditaati karena Tuhan Allah sendirilah yang menetapkannya. Menariknya adalah dalam kitab Yosua dicatat bahwa mereka benar-benar mengundi untuk melihat siapa yang memperoleh tanah apa. Dan saya pikir ini menunjukkan bahwa pembagian ini sepenuhnya ada di tangan Allah dan tidak mungkin ada ketidakmerataan. Bahkan saat Yosua sendiri yang menentukan siapa memperoleh apa, hal itu adalah Allah sendiri yang memberikan tanah tersebut. Pengundian menunjukkan signifikansi hal tersebut bahwa hal ini merupakan urusan antara Allah dengan umatnya dan Allah memberikan tanah ini bagi mereka dalam keadilan Allah. Kemudian ada pemikiran yang menurut saya perlu dipahami bahwa Allah akan menegakkan hak kepemilikan mereka dan warisan pusaka ini adalah hal yang sangat penting bagi mereka. Juga menarik dipahami bahwa tanah ini tidak akan hilang. Tidak ada yang kehilangan tanah ini selamanya. Bahkan jika mereka menjual tanah pusaka mereka, akan ada satu titik yaitu pada masa Yobel saat seluruh tanah harus dikembalikan pada pemilik aslinya. Jadi semua ini terikat pada fakta bahwa tanah tersebut merupakan warisan pusaka mereka dari Tuhan Allah. Jadi Allah sendiri yang menegakkan batas-batas tanah tersebut dan tidak seorang pun, bahkan raja sekalipun, dapat membatalkan kepemilikan dan berkata, tanah ini bukan milikmu. Para raja bisa saja mencoba melakukan itu, tapi berdasarkan hukum mereka tidak dapat melakukan itu, karena itu merupakan anugerah Allah bagi mereka dan tanah pusaka bagi umat Allah. Pada tema kelima, seperti di pasal-pasal awal dari kitab ini, pembagian khusus atas warisan Israel ini menekankan pentingnya keterlibatan seluruh Israel. Penekanan pada tema ini dapat kita lihat dalam catatan pembagian tanah di Transyordania dengan menetapkan tanah bagi setiap suku di sisi timur Sungai Yordan. Catatan serupa juga kita lihat dalam pembagian tanah di Cisjordania. Catatan itu tidak hanya menyebutkan tanah yang diberikan pada suku Yehuda, Efraim, dan Manasye saja, namun juga tanah bagi suku-suku minor. Lebih jauh lagi, kita dapat lihat dalam catatan kota-kota yang dikhususkan bagi suku Lewi.
Perhatian detail penulis kitab Yosua pada seluruh suku Israel menguatkan keyakinan bahwa seluruh suku Israel harus berdiam di tanah perjanjian. Pada saat kitab Yosua ditulis, beberapa suku telah diasimilasi oleh suku lain, beberapa suku lain kehilangan wilayah mereka karena musuh. Kemudian, pada saat kerajaan Asyur meluluh lantakkan kerajaan utara Israel dan kerajaan Babel menduduki Yehuda, hanya ada sisa-sisa umat Allah yang berdiam di tanah pusaka warisan kesukuan mereka. Namun, penulis kitab Yosua berkeras pada cita-cita yang harus diraih oleh seluruh bangsa Israel. Seluruh orang Israel memiliki bagian yang sah atas tanah perjanjian. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, The Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen.